7 dari 10 orang yang mengambil tes TOEFL di Indonesia itu gagal. Hal ini bukan karena mereka memiliki keterampilan berbahasa Inggris yang jelek, tapi karena mereka terjebak pada soal-soal yang berada pada bagian TOEFL Written Expression. Nah, di video ini saya akan membahas strategi efektif menjawab soal-soal TOEFL Written Expression agar kamu tidak terjebak dengan tipuan-tipuan soalnya. Are you ready? Let's start. Untuk nomor 16 ini, pilihan A, deep sea. Deep sea adalah bagian dari deep sea bacteria, noun phrase yang berfungsi sebagai objek. Deep sea dengan strip ini dinamakan hyphenated adjective. Sederhananya, seluruh kata yang memakai strip pada tes TOEFL itu seluruhnya berubah menjadi adjective. Deep sea adalah adjective, lalu bacteria adalah noun. Sudah tepat dalam konteks atau teori word order untuk noun phrase. Pilihan B, surviving. Surviving di sini muncul setelah bacteria yang merupakan noun. Ada koma atau tidak ada koma, itu tidak dipermasalahkan. Karena apabila kita menemukan noun plus verb ing, maka itu adalah ciri terbentuknya reduced adjective clause. Surviving awalnya berasal dari which survive. Bacteria adalah plural noun, maka survive adalah plural verb. Which yang berfungsi sebagai conjunction subject disembunyikan, lalu survive dalam reduced adjective clause kalimat aktif secara otomatis berubah menjadi surviving. Masih tepat. Pilihan D, completely adalah adverb, lalu uninhabitable adalah adjective. Urutannya sudah tepat, yang disebut sebagai adjective phrase. Adjective phrase adalah adjective yang diikuti kata lainnya, dan kata tersebut adalah adverb. Dalam hal ini masih tepat, karena believe adalah salah satu dari beberapa linking verbs, lalu setelah inhabitable terdapat titik. Adjective atau adjective phrase salah satu posisinya memang boleh muncul di tengah-tengah atau di antara linking verb dengan titik. Oleh karena itu jawabannya adalah C, were surprising. Kesalahannya bukan karena were adalah be, lalu surprising adalah verb ing. Susunan verb tersebut sudah tepat. Namun karena were adalah plural be verb, sedangkan subjek dari were surprising terletak sangat jauh di awal kalimat, yaitu the discovery. Dalam soal subject-verb agreement, memang salah satu ciri dari soal tersebut adalah terdapat object of preposition dan struktur yang lainnya yang bisa muncul di tengah-tengah subjek dan verb. Di sini, kata-kata yang muncul dari new species hingga uninhabitable adalah kata-kata yang memisahkan subjek the discovery dengan verb were surprising. Karena subjek dari discovery itu adalah singular subject, maka be verbnya juga haruslah singular. Were seharusnya diubah menjadi was. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 17. Untuk nomor 17 ini, pilihan A, like adalah preposition. Lalu many berfungsi sebagai pronoun. Oleh karena itu, many bertindak sebagai object of preposition dari like. Masih tepat. Pilihan C, government powers. Power adalah countable dan uncountable noun. Di sini, powers adalah countable noun karena merujuk pada jumlah kekuatan yang sangat banyak yang dimiliki oleh pemerintahan ini. Pilihan C masih tepat. Government powers adalah plural noun. Pilihan D, a growing nation. E adalah artikel
lalu growing adalah adjective, lalu nation adalah noun. Urutannya masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah B. They should seperti sudah benar, namun pronoun they sebenarnya merujuk kepada Thomas Jefferson. Thomas Jefferson adalah singular noun. Ketika diterjemahkan, Thomas Jefferson, seperti halnya para founding fathers, mempercayai bahwa dia seharusnya membatasi kekuatan pemerintah. Jadi they tersebut tidak merujuk pada founding fathers, tapi merujuk pada Thomas Jefferson. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 18. Untuk nomor 18 ini, the economic reforms. Reforms di sini bukanlah verb 1 atau present simple verb. Kenapa? Karena sebelumnya terdapat economic. Akhiran IC menunjukkan bahwa economic adalah adjective, the adalah article. Oleh karena itu, reforms adalah reformasi ekonomi adalah plural noun. Masih tepat. Selain itu, artikel the tidak diterjemahkan satu-satunya. Artikel the bisa digunakan untuk segala jenis noun. Countable plural noun, countable singular noun, dan uncountable noun. Pilihan A masih tepat. Pilihan B, aim masih tepat. Aim adalah verb 2. Aim merupakan verb untuk subject the economic reforms. Sedangkan implemented di sini sebenarnya adalah reduced adjective clause yang berawal dari subclause which was implemented. Which disembunyikan, was disembunyikan. Oleh karena itu, aim adalah verbnya dari the economic reforms. Pilihan D, to improve sudah benar, karena salah satu bentuk kata yang bisa muncul setelah preposition to adalah infinitive. Improve adalah bare infinitive. Masih tepat. Attracting adalah gerund. To stabilize adalah to infinitive. Lalu to reduce juga adalah to infinitive. Oleh karena itu, attracting salah, karena attracting juga harus dalam bentuk to infinitive menjadi to attract. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 19. Untuk nomor 19 ini, pilihan D, social mobility. Mobility dengan akhiran TY adalah noun. Lalu social adalah adjective. Urutannya masih tepat. Pilihan C, to education. Sekilas seperti salah. Namun perlu kamu ingat bahwa preposition to tidak selalu atau seharusnya memunculkan bentuk to infinitive. To layaknya preposition lainnya bisa memunculkan objek. Education adalah noun yang berfungsi sebagai objek. Masih tepat. Pilihan B, focusing, karena muncul setelah noun 2021 adalah reduced adjective clause dari which focus. Which disembunyikan, lalu fokus secara otomatis dalam reduced adjective clause kalimat aktif berubah menjadi focusing. Oleh karena itu jawabannya adalah A, publish. Sekilas seperti benar. Publish adalah verb 2 karena keterangan waktunya tahun 2021. Namun yang kamu perlu perhatikan adalah karena publish muncul langsung setelah subjek, dalam hal ini which yang merupakan conjunction sekaligus subjek, maka publish adalah verb 2 yang menandakan bahwa ini adalah kalimat aktif. Ketika diterjemahkan, penelitian sosiologi yang menerbitkan di tahun 2021 tidaklah mungkin suatu penelitian menerbitkan. Suatu penelitian seharusnya diterbitkan. Diterbitkan seharusnya berbentuk dalam kalimat which was published. Hal ini juga ditandai dengan adanya preposition. Karena pola be plus verb 3 plus preposition adalah pola kalimat pasif.
Which was published adalah adjective clause dalam bentuk kalimat pasif yang menjelaskan the social study. Oleh karena itu, jawabannya adalah A, karena A memerlukan adanya be verb was. Let's go to number 20. Untuk nomor 20 ini, pilihan D, reactive substances. Substances adalah plural noun, lalu reaktif dengan akhiran IV adalah adjective. Urutan katanya masih benar. Pilihan C, increase molecular. Sebenarnya tidak berhenti di sana, tapi sampai movement, increase molecular movement. Movement adalah noun, molecular adalah adjective, lalu increase adalah verb 3 yang berubah menjadi adjective. Urutannya masih tepat. Pilihan A, collected from, sebenarnya adalah reduced adjective clause, dari which are collected from. Which sebagai conjunction subject disembunyikan, are sebagai be verb disembunyikan. Oleh karena itu jawabannya adalah B, indicates. Hal ini dikarenakan indicates adalah verb untuk subject the data. Indicates dengan akhiran S menunjukkan bahwa indicates adalah verb 1 singular. Sedangkan subject the data adalah plural. Bentuk singular dari data adalah datum. Oleh karena itu, B, indicate seharusnya tidak memakai akhiran S, menjadi indicate saja. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 21. Untuk nomor 21 ini, pilihan D, in South America, sudah benar. South America adalah keterangan tempat, object of preposition dari in. Pilihan C, their expedition, their adalah possessive adjective. Their di sini merujuk pada researchers yang merupakan plural noun, ditandai dengan adanya akhiran S. Masih tepat. Pilihan A, the researchers juga sudah benar. Karena the sebagai definite article itu bisa dipakai untuk segala jenis noun. Karena the bisa dipakai untuk pertama, countable plural noun, kedua, countable singular noun, dan ketiga, uncountable noun. The researchers adalah plural countable noun. Masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah B, archaeological. Archaeological dengan akhiran AL adalah adjective, sedangkan sebelumnya terdapat evidence yang merupakan noun. Posisi dari archaeological dengan evidence terbalik, karena evidence perlu menjadi head noun. Seharusnya, evidence muncul di paling kanan, lalu archaeological mengikutinya. Dan noun phrase yang muncul secara lebih tepatnya adalah unexpected archaeological evidence. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 22. Untuk nomor 22 ini, pilihan D, 2 decades sudah benar, karena 2 sebagai number akan membuat noun setelahnya menjadi plural noun. Masih tepat. Decades adalah plural noun dengan akhiran S. 2 dekade. Pilihan C, word discovered after. Word adalah be verb, lalu discovered adalah verb 3, atau past participle, lalu after adalah preposition. Ini adalah pola kalimat pasif, masih tepat. Contain yang muncul setelah documents adalah
contain yang berasal dari which, were contain. Which sebagai conjunction subject disembunyikan, lalu were sebagai be verb disembunyikan. Document sebagai subjek ini sebenarnya verbnya adalah were discovered. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Route sebagai countable noun belum memiliki ciri yang menunjukkan jumlah dari route tersebut. Apakah satu, an indigenous trade route, ataukah banyak indigenous trade routes? Karena indigenous trade tidak memiliki garis bawah, maka route seharusnya memiliki akhiran S. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 23. Untuk nomor 23 ini, pilihan D. Prediction adalah noun. There adalah possessive adjective. Urutannya sudah benar. There juga mengacu pada economist yang merupakan plural noun. Masih tepat. Pilihan C juga sudah tepat. Helping yang muncul setelah noun the conference adalah helping reduce adjective clause. Dari which help. Which sebagai conjunction subject disembunyikan, help sebagai verb 2 berubah menjadi helping. Pilihan A number of data sudah benar. Karena data dianggap sebagai plural countable noun, maka penggunaan yang tepat adalah a number of, bukan an amount of. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Was release terlihat sudah benar, namun seharusnya was berubah menjadi were. Kenapa? Karena penggunaan a number of itu dikategorikan sebagai plural subject. Oleh karena itu memerlukan plural verb. Hal ini memang sedikit unik, karena artikel a yang biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah yang tunggal atau singular, ternyata ketika memakai pasangan number of menjadi a number of, secara otomatis berjumlah banyak atau plural. Jumlah singularnya adalah the number of. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 24. Untuk nomor 24 ini, pilihan D, exoplanets dengan akhiran S menunjukkan bahwa exoplanets adalah plural noun. Lalu distant adalah adjektif, urutannya masih benar. Exoplanets adalah planet-planet yang berada di luar tata surya. Masih tepat. Pilihan B, was adalah be verb, lalu upgraded adalah verb 3, lalu with adalah preposition. Ini adalah pola kalimat pasif. Masih tepat, karena be verb dari was adalah singular verb untuk subjek teleskop yang merupakan singular subject, dan after yang dalam konteks ini berfungsi sebagai conjunction. Masih tepat. Only after juga masih tepat. Only adalah salah satu dari negative words atau kata-kata bermakna negatif. Karena letaknya yang berada di awal kalimat, ini ciri terbentuknya pola inverted structure, di mana susunan subject verb berubah menjadi verb subject. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Susunan scientists were able yang tadinya tepat dalam struktur kalimat yang normal, akhirnya menjadi salah karena adanya penanda only di awal kalimat. Subject verb dari scientists were harus berubah menjadi were scientists able. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 25.
Untuk nomor 25 ini, pilihan D, among adalah preposition. Lalu yang voters, yang adalah adjective, lalu voters adalah noun, berfungsi sebagai object of preposition dari among tersebut. Masih tepat. Pilihan C, influence, yang artinya mempengaruhi, adalah plural verb untuk plural subject platforms dengan akhiran S. Lebih tepatnya social media platforms, plural subject dengan conjunctionnya that. Masih tepat. Pilihan A, well known, adalah adjective yang berasal dari who are well known, reduced adjective clause. Who sebagai conjunction subject disembunyikan, lalu be verb juga disembunyikan. Tersisa adjective well known. Oleh karena itu jawabannya adalah B, has argued. Has argued susunannya seperti tepat, has plus verb 3. Namun has adalah singular verb. Seharusnya plural verb yang dipakai, yaitu have. Kenapa? Karena subjek dari have argued adalah many researchers. Dengan akhiran S, many researchers adalah plural subject, sehingga verbnya seharusnya menjadi plural verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Kalau kamu ingin mempelajari seluruh strategi menjawab soal TOEFL secara efektif, dengan materi TOEFL yang otentik dan terkini, untuk mencapai skor TOEFL yang kamu inginkan, kamu bisa belajar dengan saya dan tim pengajar saya di AEP Academy, dengan klik salah satu tautan yang berada di deskripsi video ini. My name is Andrian and I'll see you around. Bye-bye.